Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji dan syukur senantiasa kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada subuh hari ini di Ahad kedua kita masih diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid yang kita cintai. Mudah-mudahan Allah memberikan keistiqomahan kepada kita dan memberikan kekuatan untuk senantiasa sholat berjamaah di masjid setiap waktu. Sholawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, para tabiin juga pengikutnya, insya Allah kepada kita semua dan mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ketua DKM yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan, segenap pengurus Masjid Jami Al-Ittihad yang juga sama-sama kita hormati dan kita muliakan, jamaah sekalian, Bapak Ibu yang berkenan hadir pada kesempatan Minggu atau Ahad kedua untuk sama-sama kita mengisi taklim subuh pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan Allah juga memberikan kekuatan dan istiqomah dalam setiap kajian yang diadakan di masjid ini, nantiasa kita mengikutinya. Dan tak lupa saya sampaikan, mari kita mengajak saudara-saudara kita yang masih belum bisa duduk bareng di majelis ilmu di setiap Ahad yang diprogramkan oleh DKM Masjid Al-Ittihad. Mudah-mudahan mereka semua dan kita tentunya diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa talabul ilmi atau mencari ilmu di masjid yang sudah diprogramkan di masjid ini. Untuk membuka kajian kita pada kesempatan subuh hari ini, kita sama-sama membacakan Asmaul Husna. Mudah-mudahan hajat kita, niat kita, dan segala kebaikan yang kita kerjakan senantiasa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan urusannya, dan doa-doa kita senantiasa Allah ijabah dalam setiap kita memanjatkan doa kepadanya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi badana walhamduli rabbina wassalatu wassalam linnabi habibina ya Allah ya Rabbana anta maqsuduna ridhaka matlubuna dunyana wa ukhrana ya Rahmanu ya Rahim ya Maliku ya Quddus ya Salamu ya Mu'min ya Muhaimin ya Aziz ya Jabbar Mutakamir ya Khaliku ya Bari ya Musawwir ya Ghaffar ya Qahharu ya Wahhab ya Razzaq ya Fattah ya Alimu ya Qabid ya Basitu ya Khafid ya Rafi'u ya Mu'iz ya Mudhillu ya Sami' ya Basiru ya Hakam ya Adlu ya Latifu ya Khabiru ya Halim ya Azimu ya Ghafur ya Syakuru ya Ali
يا كبير يا حفيظ يا مقيت يا حسيب يا جليل يا كريم يا رقيب يا مجيب يا واسع يا حكيم يا ودود يا مجيد يا باعث يا شهيد يا حق يا وكيل يا قوي يا متين يا ولي يا حميد يا محسي يا مبدي يا معيد يا محيي يا مميت يا حي يا قيوم يا واجد يا مجيد يا وحيد يا أحد يا صمد يا قادر يا مقتدر يا مقدم مؤخر يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن يا ولي متعالي يا بر يا تواب يا منتقم يا عفو يا رؤوف يا مالك مالك الملك ذا الجلال والإكرام يا مقسط يا جميع يا غني يا مغني يا مانع يا ضر يا نافع يا نور يا هادي يا بديع يا باقي يا وارث يا رشيد يا صبور عز جل ذكره بأسمائك الحسنى اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وذرياتنا كفر عن سيئاتنا واستر على عيوبنا واجبر علي نقصاننا وارفع درجاتنا وزدنا علما نافعا ورزقا واسعا حلالا طيبا وعملا صالحا ونور قلوبنا ويسر أمورنا وصحي أجسادنا دائم حياتنا إلى الخير قربنا عن الشر باعدنا والقرب رجاؤنا أخيرا نلنا المنى بلغ مقاصدنا وقضي حوائجنا والحمد لإلهنا الذي هدانا صل وسلم على طه خليل الرحمن وآله وصحبه إلى آخر الزمان. Amin ya Allah. إلى حضرة النبي المصطفى شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته وأهل بيته الكرام وإلى حضرة سيد زين الأمر باري وعلى يا جامع الباقي بن كل يوم سبحان يا جمال سبحان يا جمال سبحان يا جمال مصطفى بن جمال وخصوصا يا جمال الرحمن
Wallahu lahum wa wa nafa'ana bi ulumihim wa bi barakatihim wa bi karamatihim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu sekalian, jamaah Masjid Al-Ittihad yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ahad kedua kajian fikih, insyaallah kita akan sama-sama mengkaji dan memahami terkait lanjutan daripada syarat-syarat sholat. Kemudian syarat sholat itu ada wudu diantaranya untuk mensucikan daripada hadas kecil. Dan alhamdulillah pada kesempatan atau kajian bulan lalu kita sudah menyelesaikan terkait dengan rukun-rukun wudu. Kita lanjutkan kajian pada pagi hari ini, yaitu terkait dengan sunnah wudu. Dan sunnah wudu ini sangat banyak, ya, sangat banyak yang akan kita jelaskan, yang kita akan kaji di kitab Fathul Mu'in yang sudah saya rangkum. Diantaranya ada sekitar 30. Mudah-mudahan ini bisa selesai. Kalaupun tidak sekaligus, mudah-mudahan minimal bisa dibagi 2. Kalau ada kitab khusus itu yang menjelaskan atau menerangkan terkait sunnah wudu itu sampai 75. Kalau sholat itu sekitar 150. Sunnah sholat wudu 75. Nah, di kitab Fathul Mu'in yang disampaikan atau dicatat oleh musannif atau pengarang kitab ini ada sekitar kurang lebih 30. Ya, berarti banyak ya sunnah wudu. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan bacakan matannya, nanti syarahnya, penjelasannya di dalam penyampaian rincian atau penjelasan. Wasunnah, dan disunnatkan bagi orang yang berwudu tasmiyatun, membaca basmalah awaluhu pada permulaan wudu, wa ghuslul kaffaini, kemudian membasuh kedua telapak tangan, fasiwakun, kemudian bersiwak, bikulli husnin, dengan setiap perkara yang kasar, walikulli sholatin, dan di setiap melaksanakan sholat, madmadatun, kemudian disunatkan juga berkumur, fa istinsyakun, menyerap air ke dalam hidung, wa bi salasati ghurafin, dan dengan 3 kali cidukan, wa masukul rasin, dan mengusap setiap perkara daripada kepala, wal udhunaini, dan mengusap-ngusap atau menggosok-gosok daripada kedua telinga, wadal ku'adhain, dan menggosok-gosok anggota tubuh, anggota badan atau anggota wudu, wa takhlili lihyatin kasatin, dan menyela-nyela daripada jenggot yang tebal, wa asabi'in, dan menggosok-gosok jari-jari, sela-sela jari, wa italatul ghurrati, dan memanjangkan daripada menggosok-gosok tangan, ya, kemudian wajah dan kaki, wa tahjilin wa taslisin, dan menegak-kalikan di setiap anggota wudu, wa tayamunun, dan disunnahkan mendahulukan sebelah kanan, wa wilain, dan berkelanjutan atau nyambung-menyambung, wa ta'ahudin muqin, wastiqbali, kemudian menghadap ke kiblat,
wa tarku taqallumin meninggalkan ucapan, wa tansyifin kemudian menghirup air ke hidung, wa syahadatani kemudian membaca 2 kalimat syahadat aqibahu setelah berwudu, wa syarbuhu fadli wuduhi dan meminum sebagian daripada sisa air wudu, wa la yaqtasir hatsman ala wajibin dan meringkas dengan pasti pada perkara yang wajib, lidhaiki waktin karena waktu yang sempit, au qillati ma'in atau karena sedikitnya air, wa nudban liidraki jama'atin dan sunnah menunggu atau mempertemui sholat secara berjamaah. Itu yang tadi dibaca, kalau di syarah kitabnya hampir 5 lembar. Nanti penjelasannya terkait dengan sunnah-sunnah wudhu yang kurang lebih ada 30. Kalau dibaca insya Allah sebentar. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita rinci daripada sunnah-sunnah wudhu tadi, perlu kita ulang, perlu kita sampaikan kembali bahwa salah satu hukum daripada ilmu fikih adalah hukum sunnah. Sunnah ini ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Perkara amal yang apabila kita kerjakan maka akan mendapat pahala. Wala yu'aqabu ala tarkihi, dan tidak mendapatkan siksa apabila kita tinggalkan. Jadi pilihannya 2, mau dikerjain atau ditinggalin. Kalau dikerjakan dapat pahala, kalau ditinggalkan pun tidak apa-apa. Namun saya tegaskan bahwa yang namanya sunnah itu dalam setiap amal dia tentunya bisa menjadi penyempurna yang wajib. Ya, menjadi penyempurna yang wajib. Seperti kita sholat fardu misalnya, di dalam sholat fardu itu ada sebagian kekurangan, ketidaksempurnaan sholat fardu kita. Kemudian kita sebelumnya sholat qobliyah dan setelahnya sholat ba'diyah. Sholat sunnah qobliyah dan sholat sunnah ba'diyah itu akan menjadi penyempurna daripada ketidaksempurnaan sholat wajib kita. Jadi kalau ibaratnya baju atau sarung bolong bisa kita tambal, ya, dengan cara menambal itulah menyempurnakan ibadah-ibadah yang wajib. Kita awali bahwa sunnah wudhu yang 30 diantaranya adalah yang pertama wa sunnah tasmiyatu awalu. Yang pertama adalah mengawali wudhu ini dengan membaca basmalah. Basmalah yang paling singkat minimal bismillah. Ya, jadi sebelum kita menggosok-gosok ini tangan, kedua tangan ya, kan kita mulai dari sini nih, dari yang sunnah kita membaca bismillah. Itu paling singkat, bismillah. Sempurnanya bismillahirrahmanirrahim. Kemudian baru kita menggosok-gosok. Nah, kemudian kalau menurut Imam Ahmad membaca basmalah sebelum wudhu ini hukumnya wajib. Tapi karena kita taklid mengikuti Imam Syafi'i, maka hukumnya sunnah. Kemudian yang kedua, sunnah itu di dalam syarahnya penjelasan tentang basmalah juga tambahannya itu adalah sunnah membaca ta'awuz. Jadi sebelum basmalah kita baca dulu ta'awuz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Nah, kemudian juga ditambah dengan syahadah. Jadi runtuyannya syahadah. Kemudian ada doa yang diajarkan oleh ulama setelah membaca syahadat ini, doa setelah membaca syahadah, alhamdulillahilladzi ja'alal ma'a tahura. Jadi runtuyannya itu a'udzubillahi minasyaitonirrajim
Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillahilladzi ja'alal ma'a tahura. Baru kita memulai. Itu udah berapa tuh? Basmalah, ta'awuz, syahadat, kemudian membaca doa. Udah 4 tuh ya. Nah, itu aja di nomor 2 aja ada tambahan 3. Jadi itulah pentingnya kita mengkaji daripada sunnah-sunnah wudu ini. Alhamdulillahilladzi ja'alal ma'a tahura. Segala puji bagi Allah yang menjadikan air ini menjadi suci dan mensucikan. Kemudian yang ketiga, disunnahkan membaca basmalah ini, masih menyambung dari nomor 2. Disunnahkan membaca basmalah ini di tengah-tengah wudu apabila kita lupa. Karena saking sunnahnya membaca basmalah, saking pentingnya, kalau lupa pun masih ada hukum sunnah. Di tengah-tengah wudu kita lupa. Tadi saya udah baca basmalah apa belum ya? Kalau belum, nanti di tengah-tengah itu bisa membaca basmalah, kemudian melanjutkan wudu dengan runtunan atau dengan urutan-urutannya. Bagaimana cara membaca basmalahnya? Ketika di tengah-tengah wudu. Sama seperti kita kalau membaca basmalah, tidak membaca basmalah ketika makan. Kita makan nggak baca basmalah karena saking lapar langsung habak-habak. Ya, langsung makan. Lupa nggak baca doa nih, baca basmalah. Bismillahi awwalahu wa akhiruhu. Ya, bisa juga yang paling afdal bismillahi ala awwalihi wa akhirihi. Jadi pakai ala. Bismillahi ala awwalihi wa akhirihi. Nah, itu di tengah-tengah berwudu apabila kita lupa membaca basmalah. Bagaimana kalau kita sudah selesai? Sudah selesai wudu, baru kita ingat, tadi nggak baca basmalah saya. Ya. Nah, menurut Imam Syafi'i ini tidak disunahkan lagi membaca basmalah setelah selesai berwudu. Tapi ada pendapat Imam Ali Sibromaislisi, bila kita ketinggalan membaca basmalah di awal, di tengah, maka masih ada hukum sunnah membaca basmalah setelah wudu, asalkan tidak membaca zikir yang lain. Jadi sebelum membaca doa setelah wudu itu kan ada doanya. Sebelum membaca itu kita membaca basmalah. Ya, itu menurut Syekh Ali Sibromaislisi itu masih hukumnya sunnah apabila kita membaca basmalah di akhir atau setelah kita selesai berwudu. Ya, jadi kalaupun kita sudah selesai membaca basmalah, sudah selesai wudu kemudian lupa, di akhir masih ada pendapat ulama yang membolehkan atau hukumnya sunnah, ya, masih ada ulama. Nah, itu yang nomor 3 ya, kelanjutan dari nomor 2. Kemudian yang berikutnya adalah membasuh kedua telapak tangan. Tadi setelah urutannya ta'awuz, basmalah, syahadat, doa, kemudian kita baru menggosok-gosok tangan ini, kedua telapak tangan ya. Nah, ini sunnah hukumnya. Jadi kalau sunnah, kalaupun ditinggalkan gak apa-apa, cuman gak dapat pahala sunnah di dalam rangkaian berwudu. Ya, itu. Jadi walaupun nilainya sunnah, tapi itu akan bisa memperlengkap pahala daripada yang wajib. Kemudian yang berikutnya fasiwakun, bersiwak. Nah, ya, bersiwak ini juga sunnah. Sunnah kita bersiwak sebelum berwudu. Urutannya nanti bisa sebelum membaca basmalah tadi, bisa juga setelah selesai atau sebelum menggosok tangan, ya. Jadi, dan dalam bersiwak ini karena hukum sunnah perlu adanya niat bersiwak, ya. Jadi kalau kita mau bersiwak, niatin aja langsung di hati, niat saya bersiwak gitu ya. Nah, kalau zaman sekarang bersiwak ini bisa juga
seperti kita nyikat gigi. Kita niatkan itu nyikat gigi siwak dapat pahala sunnah. Ya, kita habis makan mau wudu, biasanya kan nyikat gigi dulu tuh, ya. Itu niatkan bersiwak, maka nilainya berpahala sunnah. Ya. Jadi selama ini kita sikat gigi cuma sikat gigi doang. Ya, tapi kalau udah tahu keterangannya bahwa siwak itu sunnah dan nyikat gigi itu juga sama dengan bersiwak, membersihkan gigi, maka hukumnya sunnah kita niatkan supaya berpahala sunnah. Karena ada hadis Rasulullah SAW daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau bersabda, "Lau an asyaqqa," kalaukah tidak memberatkan, ala ummati, bagi atau untuk umatku, kata Rasul, la amartuhum bisiwaki, maka aku akan memerintahkan bersiwak bikulli inda kulli wudu'in, di setiap akan melaksanakan wudu. Dalam hadis lain riwayat Ibu Daud, inda kulli sholatin, ketika hendak mau sholat. Sholatnya mau sholat sunnah atau sholat wajib. Jadi setiap mau takbir, sebelum niat kita bersiwak. Sholatnya 4 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat misalnya. Setelah selesai salam, siwak lagi. Itu sunnah di setiap mau sholat kita melaksanakan bersiwak. Dengan menggunakan apa? Siwak ini, ya, bikulli husnin, dengan perkara yang dianggap kasar. Ya, tapi yang dianjurkan menggunakan namanya kayu arok. Ya, kayu arok. Ini siwak seperti ini, kayu arok, ya. Jadi bersiwak ini mungkin sudah banyak orang tahu, tetapi jarang digunakan, ya. Padahal ini adalah sunnah dan luar biasa hikmahnya atau manfaatnya untuk kesehatan. Kalau dari segi biologis atau kesehatan, silakan Bapak Ibu tanya sama dokter. Kalau nyikat gigi itu, ya salah satunya menghilangkan bau mulut, ya betul ya. Kalau nyikat gigi kan supaya nggak bau. Kemudian bisa membersihkan gigi. Nah, itu daripada hikmah yang terkandung di dalam sunnah Rasul, diantaranya bersiwak. Kemudian bersiwak ini juga ada tata caranya. Jadi tidak sembarang bersiwak. Dalam hadis Rasulullah SAW, ketika bersiwak, cara memegangnya aja ada dikasih tahu sama Rasul. Bagaimana cara memegang siwak. Jadi kalau memegang siwak ini, jari apa ini? Jari manis ya? Kelingking. Kelingking ini ditaruh di bawah. Yang 3 ini, telunjuk, jari tengah, jari manis, taruh di atas. Jempol di bawah seperti kelingking. Jadi seperti ini. Nah, ini saya kebiasaan megang ini, kadang pegang mic kayak gitu. Kalau pas kori itu pegang mic kayak gini. Karena kebiasaan. Nah, nyikat gigi juga Bapak Ibu sekalian, apabila kita berniat untuk bersiwak, pegang sikat giginya kayak gini. Enggak begini, kita kan begini ya. Rata-rata kalau nyikat gigi kan begini. Sekarang kita udah tahu nih, cara memegang siwak atau sikat gigi itu seperti ini. Kemudian caranya bersiwak ini diawali dari sebelah kanan. Ini juga yang diajarkan para dokter kalau dia menerangkan tentang bagaimana cara nyikat gigi yang benar. Ternyata di sini, ya, ternyata dari hadis Rasulullah SAW, Pak. Jadi nyikat gigi ini jangan nggak begini, Pak. Sama dengan bersiwak. Jadi dari atas kanan, gini. Kanan dulu nih ya, kanan. Habis itu ke kiri ke bawah, kemudian atas kiri, atas kanan. Kemudian ini gusi ya. Gusi ini sunnah diginin. Kanan dulu yang atas. Kemudian yang kiri, yang kiri atas, yang kiri bawah. Kemudian yang ini nih. Yang depan itu. Kemudian yang bawah. Kemudian setelah itu ini siwak dikelangit-langitkan. Habis itu ke bawah, ke lidah. Ini sunnah. Jilat, ya. Nah, setelah itu bekas bersiwak, air liurnya ditelan. Itu cara menggunakan siwak
atau sunnah, ya. Segala tadi yang cara bersiwak itu adalah sunnah Rasulullah SAW. Ya, paling singkatnya kalau saat buru-buru nih habis sholat karena buru-buru misalnya, ya minimal bersiwak kiri atau kanan atas, kiri bawah, kiri atas, kiri bawah, kemudian baru di kesinian. Nah ini juga cara bersiwak yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya beliau. Ya, itu jadi caranya. Ini kalau nggak ada kayu ini, kayu arok ini, maka gunakan segala benda yang kasar. Kalau kita nggak punya, jadi kalau DKM beli ini bagian kejamaah nilainya sunnahnya luar biasa. Kalau dipakai sama semuanya dapat nilai sunnah semua. Ya, pahalanya luar biasa. Nah, menggunakan kain kasar. Kalau yang biasa pakai serban, bisa pakai serban. Ya, pakai ujung serban. Sama mana serban saya? Disilakan gini ya, pakai serban. Kemudian kalau nggak ada serban, bisa pakai ujung tangan ini, ujung baju, lengan, ya. Kan ada Bapak Ibu sekalian, pernah nggak lihat orang bersiwak pakai sorban atau pakai ini? Kalau enggak ujung baju ini, kalau pakai koko yang pendek, kokonya, nah diangkat ujung ininya bisa gitu ya. Tapi kalau ininya pendek kayak bisa bisa pakai ujung itu, ya. Nah itu cara bersiwak. Bagaimana kalau bersiwaknya pakai tangan? Nah, pakai tangan, ya itu menurut Imam Syafi'i tidak disunahkan. Tapi ada yang berpendapat boleh pakai tangan asal tangan sendiri. Jangan pakai tangan orang. Ya. Tangan orang boleh digunakan kalau dia mau. Ya, jadi pakai tangan sendiri. Gitu, Mas. Nah ini ya banyak kesunahan bersiwak. Di antaranya sebelum berwudu, sebelum sholat. Kemudian yang sangat dianjurkan itu saat bau mulut. Ya, saat bau mulut. Kalau habis makan jengkol, pete, itu kan bau tuh ya. Nah, disunahkan bersiwak. Kemudian setelah bangun tidur, itu juga disunahkan bersiwak. Mau baca Al-Quran, sunnah bersiwak ya. Jadi itu diantaranya daripada kesunahan yang dianjurkan dalam bersiwak. Ya, kemudian yang kelimanya saat giginya menguning. Nah, itu kan kita juga sikat gigi itu dengan tujuan supaya putih giginya, ya. Nah, itu diantaranya bersiwak. Kemudian yang berikutnya sunnah Rasulullah SAW supaya kita termotivasi dengan bersiwak itu, hadis Rasulullah SAW menyampaikan rakaatani bisiwakin afdalu min sab'ina rakaatan bila siwakin. 2 rakaat salat dengan bersiwak itu lebih utama, pahalanya 70 kali lipat 70 rakaat. Ya, bandingannya 70 rakaat tanpa bersiwak. Jadi sebelum sholat kita siwak, itu sholat kita sama dengan 70 rakaat. Ya, luar biasa. Kan kita jarang-jarang ya. Kalau kita sholat 70 rakaat, ya. Kalau bulan Muharram itu ada sunnah sholat 100 rakaat tuh. Di malam awal bulan Ramadan, bulan Muharram. Itu ya. Sebentar sih, paling 2 jam. Ya, sholat. Nah, ini bandingannya. Karena kita mungkin kalau untuk melaksanakan 70 rakaat berat. Nah, maka sholat kita awali dengan bersiwak. Ya, insya Allah pahalanya dapat 70 kali lipat. 70 rakaat. Kemudian yang berikutnya, sunnah wudhu ini berkumur dan menyerap air ke dalam hidung. Ya, itu ya. Ini juga dianggap cukup apabila kita berkumur hanya memasukkan air ke mulut kemudian dimuntahkan atau disumburkan. Jadi tidak tidak dikumur-kumur ya. Kan biasanya kita kalau habis makan kalau nggak sikat gigi takutnya ada yang nyempil. Tujuannya dia berkumur, airnya diputerin di dalam itu supaya
kotoran atau bekas makanan yang nyempil-nyempil di gigi supaya hilang. Gitu ya. Nah, walaupun hanya memasukkan air kemudian mengeluarkannya lagi, itu sudah bernilai sunnah. Sama dengan menghirup masukkan air ke dalam hidung. Jadi cuman begini, masukin, keluarin, masukin, keluarin. Tapi ini sunnahnya di sini sunnah wudhu itu berkumur dan menyerap air. Artinya yang paling afdal itu saat berkumur dan memasukkan air itu bareng. Masukin ke mulut, baru masukin ke hidung. Kita kan kadang ada yang terpisah ya. 3 kali dulu berkumur, baru hidung. Nah ini yang paling afdal, berkumur, masukin. Berkumur, masukin. Gitu ya. Nah. Kemudian sunnah berikutnya, mengumpulkan berkumur dan menyerap air dalam hidung. Nah, selain dari berkumur memasukkan ke dalam mulut dan hidung, saat kita berkumur-kumur dengan cara memutarkan air, itu juga ada sunnahnya. Jadi 2 sunnahnya, memasukkan ke mulut airnya, kemudian dikumur-kumurkan. Sunnahnya udah 2 tuh. Kemudian memasukkan air ke dalam hidung, kemudian intisyak. Intisyak itu menyemburkan, ya, masukin, semburin, ya. Itu berarti di hidung aja sama mulut sudah 2 itu, ya. Untuk sunnah, untuk mendatangkan atau mendapatkan pahala sunnah. Kemudian yang berikutnya, menigakalikan setiap gosokan, usapan, ya, atau basuhan. Jadi kan hukum wajib itu cuma sekali dalam berwudu. Jadi sekali itu sudah sah, ya. Membasuh muka sekali sah. Ini mengusap ini sekali sah. Sekali-sekali itu sah. Tetapi hukum sunnahnya 3 kali, menigakalikan setiap basuhan atau usapan. Kemudian yang berikutnya, mengusap seluruh kepala. Jika mengusap seluruh kepala, kemudian jika enggak seluruhnya, itu minimal ubun-ubun. Nah, jadi mengusap kepala ini juga, kalau seluruhnya, kan ada orang yang kalau wudu itu, apalagi kalau siang terik matahari panas, wudunya si kepalanya itu dikeairin supaya. Nah ini ada sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Jadi kalau cara untuk untuk mengusap kepala, ini jempol ditaruh di pelipis ini dari dari telunjuk kemudian sampai kelingking, ini ditaruh di sini. Jadi kalau kita ini yang air ya, airnya sudah nempel sini, kita cipratin, baru kita putar dari atas, dari depan ke bawah, balikin lagi. Nah gitu. Walaupun tidak ada rambut, botaknya full, ya nggak ada rambut. Nah ini sunnah. Nah ini juga kalau rambutnya tidak panjang, ya kan, kalau panjang kan sampai bawah nanti kalau panjang. Kan ada ya, teman saya jaka petir itu kan panjang tuh segini dia. Nah ini jadi seperti itu ya, untuk sunnah mengusap ke kepala atau rambut. Nah ya itu yang dulu saya ketika belum tahu keterangan ini kan cuman begini nih ya, saat itu menyaksikan guru kami kalau berwudu itu pas di kepala itu kayak gitu. Saya cari-cari gitu, alhamdulillah itu ketemu. Berarti dalam pas ngaji itu seperti ini tuh ada di Fathul Mu'in ternyata. Ya. Jadi itu cara mengusap sebagian dari kepala, mengusap seluruhnya itu hukumnya sunnah. Kemudian yang berikutnya, mengusap 2 telinga. Ya, mengusap 2 telinga artinya menggosok-gosok. Jadi telinga ini saat kita berwudu jangan sampai begini doang nih. Jadi ini harus diusap-usap dari dalam ini sampai bawah, kemudian balik lagi, kemudian ke sini keluarnya. Ya. Jadi itu gunanya apa? Membersihkan kotoran yang ada di sela-sela ini telinga. Ya. Ini tidak hanya air
Walaupun sunnah ya, kan sunnah. Kalau begini aja sah nggak? Sah. Sahnya hanya sah mendapatkan pahala mengusap ininya, melaksanakan mengusap telinganya. Tapi menggosok-gosoknya tidak dapat pahala sunnah. Jadi digosok-gosok supaya bersih. Ya. Kemudian berikutnya menggosok anggota wudu. Anggota wudu kayak tadi diawali dengan ini telapak tangan, ini juga sama sunnah digosok caranya begini. Ya, kalau ini yang kanan sela-selanya jadi masukin. Yang kiri sama yang kanan. Nah, ini juga hukumnya sunnah digosok-gosok kayak gini. Ya, jadi tidak begini doang. Ya. Kemudian tangan juga sama digosok-gosok. Ya. Kemudian ini, nah kepala juga sama nanti digosok, diusap kalau kepala ya. Kaki juga sama nanti digosok-gosok itu hukumnya sunnah. Setiap anggota wudu yang dibasuh atau diusap sunnah digosok-gosok. Ya. Kemudian menyela-nyela jenggot yang tebal. Ya. Kalau tipis kan memang itu harus ya. Ketika maksudnya ini karena bagian daripada wajah si jenggot yang tipis ini dalamnya ini nih dagu ini harus terbasahi, maka diusap seperti ini. Kalau jenggotnya itu tipis, tapi kalau jenggotnya yang tebal cukup dengan gini, gitu. Ya orang jenggot tebal segini nih bawah. Jadi saat kita berwudu membasuh muka diakhiri dengan mengusap daripada jenggot yang luarnya saja kalau yang tebal. Tapi ada hukum sunnah kalau di sela-sela. Ini walaupun tebal karena mau dapat pahala sunnah disela. Ya, sela-sela. Nah, itu juga dapat pahala sunnah ya. Itu untuk orang yang punya jenggot tebal. Kemudian menyela-nyela jari. Menyela-nyela jari ini tadi ya. Ini nyela-nyela kayak gini itu sunnah. Kaki juga nanti sama ya. Cuman kalau untuk kaki di pardudu pernah saya sampaikan kalau kaki, ini tangan. Kaki kanan digosok sama tangan yang kiri. Kalau ini pakai kelingking. Jadi begini. Nah, ya. Sama kaki kiri nanti sama tangan yang kanan dari sini. Itu cara menggosok-gosok kaki, ya. Tapi ada juga orang yang gosoknya cuma begini nih. Ya. Ini dapat pahala gosokannya aja. Kalau tata caranya, sunnah caranya begini, nggak dapat. Berarti cuma hanya gosokannya saja. Jadi itu sunnah juga kita menggosok, bagian daripada kaki atau jari-jari kaki dan tangan. Berikutnya yang setengahnya nih, 15. Memanjangkan basuhan. Memanjangkan basuhan itu artinya kalau saat kita mengusap daripada wajah, ya, memanjangkan itu sama dengan melama-lamain, ya. Tapi nanti ada hukum wajib kita harus meringkas wudu dengan alasan-alasan tertentu. Jadi memanjangkan, contoh kita mengusap ini tangan. Tangan itu kan sampai siku. Ya, batasnya itu harus sampai siku. Sunnah saat kita mengusap tangan itu memanjangkan, artinya dari ini sampai melebihkan siku, misalnya segini. Nah, itu memanjangkan. Ya, itu hukumnya sunnah. Kaki juga sama. Kaki itu kan yang wajib sampai mata kaki. Sunnahnya kita panjangkan sampai betis. Nah, itu sunnah hukumnya. Gitu ya. Kalau untuk wajah ada nilai sunnah diantaranya saat kita mengusap wajah. Nah, ini sunnah mengusap daripada ujung mata tempat belek. Jadi kalau sudah selesai kita akhiri dengan gini. Nah, ini pakai jari telunjuk. Jadi gini. Walaupun tidak ada beleknya. Jadi itu hukumnya sunnah. Ya.
Nah, itu nomor 15, memanjangkan basuhan wajah juga diakhiri dengan cara menyela atau mengusap ini ujung mata, keluar tempat keluarnya air mata. Ya, walaupun tidak ada beleknya, ya. Memanjangkan basuhan kaki, semuanya tadi ya. Meninggalkan basuhan, menigak-kalikan basuhan, kemudian sudah tadi ya menigak-kalikan, mendahulukan yang kanan. Ya, mendahulukan yang setiap amal ibadah, amal kebaikan itu sunnah diawali atau ya permulaannya pakai tangan yang kanan, ya, pakai tangan yang kanan. Mau wudunya yang kanan dulu. Apapun itu, ya kanan itu disunahkan untuk didahulukan. Kemudian menyambung-nyambung. Menyambung-nyambung itu artinya berurutan terus, tidak keselang dulu, ya, tidak keselang. Habis ini langsung kumur-kumur, nggak keselang dulu ngobrol misalnya, ya. Atau ada yang nanya kita jawab dulu, baru kita lanjutin, ya. Itu boleh tapi makruh, ya. Kalau kita saat berwudu, ada yang nanya nih orang, kamu kapan kesini? Kita lagi wudu. Kamu kapan kesini? Kita jawab, barusan wudu lagi. Itu ya. Makruh hukumnya. Ya, jadi itu sunnahnya harus nyambung. Tidak ada kegiatan yang lain selain kita mengurutkan daripada wudhu tadi dari awal sampai akhir. Ya, itu diantaranya baru nomor 19. Ya. Nah, mau lanjut apa mau dipotong dulu? Hah? Lanjut ya. Supaya nggak penasaran ya. Oke. Nomor 20. Memperhatikan tumit. Ya, tumit. Tumit yang mana, Mak? Pak, ini apa ini? Ini ya. Ini juga sama, maksudnya memperhatikan tumit tadi bisa memanjangkan saat kita memperhatikan tumit itu bisa jadi juga saat kita berwudu itu aurat laki-laki kan sama tumit. Ya, maka ini juga dijaga. Ini dijaga supaya apa? Saat berwudu tumit ini nggak kebuka. Ya, kan ada orang kalau wudu misalnya pakai celana pendek tuh, pakai sarung, dalamnya celana pendek, di atas tumit. Nah, sarungnya boleh disingkapin tapi tumitnya harus tetap tertutup. Ya, selain daripada aurat, memang kewajiban kita menutup. Ini buat laki-laki ya. Buat perempuan kan harus juga tertutup. Kalau perempuan saat wudu tidak boleh ada ghair mahram, selain mahramnya melihat. Karena bagian daripada tubuh wanita semua aurat. Ya, kecuali wajah dan telapak tangan. Ya, dikhawatirkan kalau perempuan itu berwudu di luar, itu nanti saat dia buka hijab, ini kelihatan rambut. Ya kan dia harus mengusap rambut, ya, mengusap telinga dan lain sebagainya. Makanya lebih baik disiapkan terpisah, ya. Nah, itu jadi memperhatikan tumit saat berwudu. Kemudian mengusap saluran air mata. Tadi ya sudah saya sambungkan dengan memanjangkan daripada wajah. Menghadap kiblat. Nah, ini juga sunnah. Pernah saya sampaikan juga, menghadap kiblat ini hukumnya sunnah saat kita berwudu. Kalau keran wudunya misalnya ke arah sana nih. Kalau ke arah sana, kitanya yang bisa menghadap kiblat berarti. Di sebelah sini pun sama, ya. Di sebelah kiri, di sebelah kanan tempat wudu atau air keran mengalir, kita masih bisa putar posisi kitanya menghadap ke kiblat. Tapi kalau sudah ke belakang, ini agak susah, ya. Kalau ke belakang kita hanya menghadap ke kiblat, ininya di sini dah. Ini susah juga, ya. Jadi itu penting diperhatikan karena ada nilai sunnah saat kita berwudu menghadap ke kiblat. Nah, kemudian berikutnya sunnah tidak berbicara saat berwudu, ya, ditinggalin. Ngobrol saat berwudu ditinggalin, ya. Jadi meninggalkannya hukum sunnah, kalau kita berbicara saat wudu hukumnya makruh. Jadi mendingan ditinggalin, ya. Ditinggalin sudah dapat nilai sunnah. Saat kita berwudu tidak ngobrol. Kemudian
meninggalkan mengelap ya. Mengelap itu apa, Ustaz? Mengeringkan. Ya, itu sunnah Pak. Saat kita selesai berwudu, air wudhunya biarin di anggota tubuh dibiarkan. Ya, tidak dielap atau tidak dikeringkan. Ada juga berpendapat kalaupun dikeringkan, kan airnya nempel tuh di anduk. Ya, karena apa? Air wudhu yang kita pakai yang ada di wajah, yang ada ini akan menjadi saksi. Ya, akan menjadi saksi untuk kita. Bahkan orang yang berwudu itu setiap wudunya, tetesan air wudunya itu kan kiparat dosa. Ya, jadi Rasul pun memberikan hukum sunnah atau menyunahkan kita itu setiap harinya itu punya wudu. Supaya apa? Supaya wajah kita bersinar. Selain daripada di dunia, ya, di akhirat, di kuburan saat kita sendirian gelap gulita, wajah kita bisa menerangin karena wudu itu ya. Nah, jadi luar biasa hikmah daripada berwudu itu, selain daripada bersuci daripada hadas, itu juga bisa menjadi penerang atau sirojun ya, menjadi lampu atau penerang di di tempat kita nanti dikubur. Kemudian berikutnya meninggalkan mengelap tadi ya. Setelah berwudu, nah setelah ngelap ini juga setelah berwudu itu ada hukum sunnah kita mencipratkan air wudu. Jadi selesai berwudu sebelum berdoa cipratin tuh ke badan. Itu hukumnya sunnah. Ya, hukum sunnah. Kemudian setelah itu selesai membaca syahadat asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sambung doa, Allahumma ja'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirina waj'alni min ibadikas salihin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sambung surat inna anzalnahu fi lailatul qadri sampai akhir. Ya, berdoa sunnahnya saat kita berdoa Allahumma ja'alni minat tawwabin, ini sunnahnya mengangkat kepala, ininya diangkat. Tundukkan apa? Bukan tundukkan apa? Angkat kepala kita menuju ke langit. Doa. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas shalihin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Lanjutkan surat Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Terakhir meminum sisa daripada air wudu. Ini jarang dilakukan memang, ya. Tapi ternyata hukumnya sunnah. Air wudu ini, kalau bekas air wudu, ada juga dalam hadis Rasulullah SAW. Bekas air wudu ini bisa mengobati segala penyakit. Balik lagi dari hadis ini harus dengan keyakinan. Kalau dilihat kasat mata secara zahir, kita pasti kalau secara logika ya, secara logika nalar kita pasti ada rasa jijik. Tapi kalau dengan keyakinan kalah. Rasa jijik itu kalah. Ya. Jadi itu air wudu, air bekas wudu kita itu akan menjadi obat untuk badan. Bahkan ada juga hadis Rasul itu menyampaikan kalau anak kita itu sakit, kita wudunya ditadahin ke ember atau ke gayung. Bekas air wudu itu diusapin ke badannya anak yang sakit. Insya Allah dengan izin Allah, ya, anaknya terhindar dari penyakit dan insya Allah sembuh. Tapi balik lagi dengan keyakinan, ya. Nah, diantaranya obat yang yang manjur dari hadis Rasulullah SAW. Makanya kalau saya sekarang berwudu itu saya tadahin, ada ember di bawah, saya wudu situ. Nanti kalau udah selesai itu kan airnya ada tuh di ember tuh, ya, langsung ketadahin. Dipakai mandi anak gitu ya, pakai mandi kita, dipakai mandi istri, insya Allah sehat selalu, ya. Nah, itu diantaranya sebagian daripada sunnah-sunnah wudu yang disampaikan oleh musannif kitab Fathul Mu'in, ya, kurang lebih tadi kalau dirinci
daripada bagian-bagiannya itu 30. Kemudian terakhir wal yaktasir ala wajibin. Hukumnya wajib kalau kita meringkas wudu. Meringkas wudu yang pertama alasannya lidhaiki waktin, karena sempitnya waktu. Waktu kita mau sholat sudah mau berakhir, kita baru ingat belum sholat, wudunya disingkat. Mana yang disingkat? Yang wajibnya saja. Ya, niat, membasuh muka, membasuh dua tangan, kemudian sebagian dari kepala, terus kaki, sudah selesai. Dengan dengan usapan atau basuhan cukup sekali. Sekali-sekali. Basuh muka sekali, ini sekali, ya. Kaki juga sekali. Itu cara meringkas wudu. Nah, bahkan kalau meringkas wudu, air di dalam gelas ini, di dalam aqua gelas ini bisa mencukupi untuk berwudu. Bahkan bisa lebih, bisa tersisa. Ya, nanti caranya. Kemudian yang kedua, airnya sedikit, ya. Persediaan air kita sedikit. Punya air, kalau di kampung kan ini mungkin masih ada ya. Orang ngambil air itu sampai 1 kilo jauh, harus diakut ya, pakai pakai ember 2 itu ditanggung. Nah, atau kalau kita yang pakai mesin air rusak, ada sisa air yang mensucikan, bisa dipakai wudhu tinggal 1 ember. Maka air 1 gayung pun bisa dipakai wudhu dengan cara meringkas tadi. Ya, sementara yang lain dibutuhkan untuk yang lainnya, ya. Misalnya untuk mandi, jadi dibagi-bagi tuh. Airnya tinggal sedikit, ini mati lampu, jadi torennya habis, mesin airnya rusak. Air kita persediaannya tinggal sedikit. Mau wudhu, ya. Ya bisa dengan cara diringkas. Nah, atau kalau kita kan, kalau sekarang masih ada alternatif, mati lampu, mesin rusak, airnya sedikit, ya udah wudhunya di masjid. Gitu ya, jadi masih ada. Nah, kalau nggak ada di masjid juga sama lampu ya, mati lampu nggak ada, di rumah kita habis, bisa minta ke tetangga, ya, dengan cara meminta. Nah, kalau tidak minta bagaimana? Ada di luar kamar mandinya, kita wudhu, airnya yang pakai wudhu air gosok, menggasap. Jadi dia pakai tanpa izin, ya. Tapi sunnah basmalah tadi, kesunahan dalam wudhu tadi, walaupun airnya gasap, kesunahannya pasti masih ada nilainya, ya. Cuman hukumnya gasap, dosanya dosa itu aja. Dosa kita mengambil hak orang lain tanpa izin, menggunakan air untuk berwudhu tanpa izin, ya, itu gosok. Nah, kemudian yang terakhir, karena kita mengejar berjamaah. Ya, laki-laki kaum Adam mau sholat berjamaah, sudah mau rakaat terakhir, wudunya jangan dilama-lamain. Ya, kalau dilamain keburu tahiyat akhir selesai, nggak kebagian berjamaah jadinya. Jadi disingkat boleh. Oh, saya mau ngejar 1 rakaat lagi nih, udah mau selesai. Nah, kita wudhu dengan cara meringkas, ya, meringkas wudhu sekali-sekali, hanya yang wajibnya saja. Sah, ya, sah dan masih dapat sholat berjamaah. Itu diantaranya, ya, alasan kenapa kita harus meringkas wudhu saat kondisi-kondisi seperti itu, ya. Dan itu diantara sebagian daripada kesunahan wudhu yang dituliskan, yang disampaikan di dalam kitab Fathul Mu'in. Mudah-mudahan dari rangkaian penjelasan sunnah wudhu bisa kita amalkan sedikit demi sedikit, ya. Yang belum tahu bisa kita kerjakan dari sekarang, ya. Yang jarang itu tadi seperti bersiwak, itu jarang dilakukan. Kemudian menyipratkan air setelah berwudu itu juga jarang. Atau sebelumnya tadi membaca ta'awuz, basmalah, doa, ya. Kemudian kita baru memulai membaca basmalah, itu diawali dengan ta'awuz, basmalah, syahadat, doa.
Mudah-mudahan dari rangkaian tadi yang dijelaskan, yang disampaikan, satu persatu mulai kita kerjakan. Walaupun itu amalannya sunnah, tapi yang sunnah ini bisa menyempurnakan amalan yang wajib. Demikian yang bisa disampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.